Selamat datang kembali di podcast Biar Lega edisi 26 Desember 2019 yang direkam tanggal 27 habis Jumatan. Ya biasalah. Podcast Biar Lega ini adalah podcast dimana gue Gilang Baskara mengeluarkan isi kepala gue biar lega. Seret bos. Begitulah. Podcast ini tayang setiap Kamis harusnya. Tapi ya yang penting tayang lah setiap minggu. Dan ini adalah episode terakhir di tahun ini. Mantap. Mulai dari April gue udah mau setahun. Udah mau setahun dan ini episode terakhir di tahun 2019. Ya kan ya, betul ya. Tak cek dulu. 26 ya bener. Iya bener, episode terakhir, episode depan udah Januari. Wow. Waktu terasa sangat cepat ya. Mau kiamat kayaknya ntar lagi. Kan salah satu tanda kiamat katanya. Waktu terasa cepat ya gak sih? Ini gara-gara internet tahu nggak? Gara-gara kalau dulu kan kita ada yang ditunggu, ya nggak? Mau nonton Doraemon harus nunggu hari Minggu, mau nonton kartun-kartun ya harus nunggu hari Minggu, mau nonton sinetron Wah Cantiknya harus nunggu hari Rabu kalau nggak salah. Mau nonton sinetron apa harus nunggu. Sekarang enggak, lu mau nonton apapun tinggal klik-klik ada. Mau nonton satu season 30 episode langsung sekali klik dalam semalam 2 hari. Sehari 2 hari bisa, nggak perlu ditunggu, nggak ada yang ditunggu, semua serba cepat. Jadi waktu juga pun terasa cepat karena nggak ada yang ditunggu. Coba waktu yang paling lama terasa adalah waktu saat nunggu, ya nggak? Lu nunggu di microwave 30 detik aja, rasanya lama banget. Padahal 30 detik ya Allah, bentar banget 30 detik sebenarnya ya nggak? Teknologi nih. Gua kedua hari kemarin berturut-turut nonton 2 film, Knives Out dan Imperfect, dan dua-duanya cakep. Silakan ditonton. Kalau bisa Knives Out dulu karena Imperfect kan baru keluar. Knives Out takutnya keburu kegeser sama film-film lain. Tapi masih lumayan banyak sih di bioskop di Jakarta ya. Karena memang filmnya oke. Sangat oke, luar biasa. Gue ngebayangin nulisnya gimana tuh, nulis skripnya luar biasa sekali. Imperfect juga mantap sekali, Ernest. Bagus. Jadi di episode terakhir podcast Biar Lega ini adalah gue mau mereview ulang tahun 2019 gue. Jadi podcast ini akan full tentang diri gue sendiri. Jadi kalau yang tidak mau mendengar, langsung saja stop dari sekarang. Karena gue cuma mereview highlight yang terjadi di setiap bulannya di hidup gue selama 2019 ini. Ya kurang lebih begitu intinya. Oke. Pertama di bulan Januari yang seru adalah gue tahun baru waktu itu di Bandung di villa gitu sama teman-teman kampus gue, beberapa sih, nggak semua, beberapa teman-teman kampus gue yang asik-asik. Tentu yang tidak asik pasti tidak akan temenan sampai sekarang ya nggak. Kayaknya mic-nya kurang tinggi ya. Bentar gue pause dulu deh. Oke. Lebih tinggi mic-nya, lebih enak nih. Oke, dari Januari ya gue tahun baru di Bandung, di Lembang. Iya. Deket Istana Bunga, deket Villa Istana Bunga, daerah-daerah situlah. Terus habis itu Januari gue untuk pertama kalinya nonton special show komik di luar negeri, yaitu adalah Jim Jefferies Singapore. Jadi waktu itu gue sama teman gue berdua nih, teman kampus gue yang asik tentu saja, janjian kadang ngeliat Jim Jefferies mau tour kan, ada di Australia. Terus habis Australia Singapura tuh Indonesia dilewatin. Terus Jim Jefferies sebenarnya gue juga bukan yang nonton banget ya, tapi ini akan menjadi pengalaman. Jim Jefferies gue tahu Jim Jefferies nama besar. Jim Jefferies nama besar, terus lagi ada tour. Ya udah gue sempatkan, temen gue ngajak, mau ngerang Singapura nih, ayolah. Singapura juga nggak terlalu mahal kan tiketnya. Setelah kita beli tiket pesawat dan tiket show, ternyata beliau tur juga ke Indonesia.
Jadi tur di Jakarta di GI kalau nggak salah, sama di Bali 2 hari 2 kali gitu. Gue udah telanjur beli di Singapura, ya udahlah, sorry dah, kita mah beda. Gue sama teman gue nontonnya di Singapura. Dan itu benar-benar budget trip banget. Berangkat paginya, berangkat siang lah, jam 11-an siang, acara malamnya. Terus habis itu langsung ke bandara lagi, habis selesai nonton show. Terus udah tidur di bandara karena besok paginya udah pulang lagi ke Jakarta. Jadi kita tidak mengeluarkan budget untuk penginapan. Jadi tidur hanya di karpet-karpet canggih yang bagus itu. Jim Jeffries bentuknya beda banget sama show stand up yang biasa terjadi di Jakarta ya. Jadi kan tempatnya anjing, gue lupa namanya apa, teater gitu. Lupa gue nama daerahnya. Jadi pas udah sore gue nongkrong di coffee shop lah deket situ lah, biar nggak jauh, jalan kaki. Pas udah nyampe kan dia open gate jam 8 kalau nggak salah. Gue nyampe jam setengah 8-an. Terus kayak nggak ada poster, nggak ada apa-apa nih. Gue sampai sama temen gue nih, bener gak sih hari ini acaranya? Tapi gue liat orang-orang pada jalan megang tiketnya. Pas masuk ternyata bener-bener cuma TV, terus TV-nya ada LCD monitor yang ngeluarin poster-posternya. Udah nggak ada X banner, nggak ada apa, nggak ada rame-rame panitianya. Udah gitu doang. Santai bener bikin show. Dan Jim Jeffries juga keren sekali. Show-nya keren. Dia openernya ada 2 yang dia bawa sama 1 komik lokal Singapura. Jadi 3. Yang komik Singapura yang paling pecah. Kalau nggak salah dia tuh kayak personanya tuh dia bilang dia gay di Singapura gitu. Gue dengar dari temen gue yang nonton di Jakarta katanya openernya cuma 1. Jadi lebih seru. Gue yang di Singapura. Terus dia ada roasting 1, lama banget roasting dan itu lucu banget. Gue sampai luar biasa banget. Maksudnya roasting tuh ngomong ke penonton kan, itu kayaknya menurut gue tuh luar biasa banget kalau itu nggak disiapin. Karena bener-bener flawless, kayak seakan-akan disiapin. Gue nggak tahu lah ya itu disiapin apa enggak ya si penontonnya, tapi lucu banget. Jadi penontonnya itu adalah dia orang US yang kerja di Singapura sebagai stuntman yang main jet ski di Universal Studio. Itu kan premis lucu banget. Itulah kurang lebih. Terus pulang lagi langsung. Dan Januari ini depan nih tanggal 15-16 atau 14-15 gitu ada Jokoy tour. Dia kan lagi habis dari Australia Desember. 14-15 tuh di Filipina. Ada di Cebu sama di Manila. Gue pengen banget nonton sebenarnya, cuma teman gue yang kemarin gue ajak nonton Jim Jeffries dia nggak bisa tanggalnya. Terus ternyata gue baru tahu jadi dia si Jokoy di ASEAN, dia cuma di Filipina karena kan tuh kampung halamannya kali ya. Jadi dia nggak di negara lain, nggak ada di Singapura, Thailand gitu nggak ada, apalagi ke Indonesia. Terus gue baru tahu, gue kira kan karena sesama ASEAN dan negaranya nggak terlalu jauh, gue kira pesawatnya banyak lah kayak ke Thailand, kayak ke Singapura. Gue baru ngecek pesawat ke Filipina ternyata cukup susah loh. Banyak kan transit pesawat ke Filipina tuh, transit Malaysia, transit Singapura. Kalau mau yang direct flight ke Filipina itu biasanya berangkatnya tengah malam dari Indonesianya, begitu. Jadi gue nggak tahu deh nih nonton apa enggak deh. Pengen sih. Karena kan ini di kampung halamannya kan di Filipina, kampung halaman Jokoy. Siapa tahu bisa lebih ada spesialnya gitu, tapi ya udahlah, kalau nggak sempat nonton ya nggak apa-apa lah, nggak usah dipaksain. Terus Januari gue juga nonton Panji di Jakarta Convention Center, Pragiwaksono Tour, penutupnya di Jakarta, 5.000 penonton JCC. Dia yang stand up, gue yang deg-degan karena pas masuk ke JCC terus ngeliat penonton sebanyak itu kayak wow, ramai sekali, luar biasa sekali Panji. Openernya waktu itu siapa ya? Frimawan. Openernya Frimawan juga bagus. Wah keren lah, Panji selalu menaikkan bar stand up comedy di Indonesia. Lalu lanjut ke Februari, gue ulang tahun. Ya gitu-gitu aja lah kalau ulang tahun mah. Terus gue ke Dubai untuk pertama kalinya, ikut bokap sama nyokap gue. Bokap gue ada kerjaan ke Dubai, gue diajak, ya udah deh ikut deh mumpung bisa juga. Ya highlightnya sebenarnya bukan itu. Gue ngeliat Burj Al Arab, gue naik ke Burj Khalifa, ke lantai paling tingginya yang dibolehin untuk pengunjung, lantai paling tingginya. Highlightnya adalah gue di sana kalau nggak salah 5 hari ya. 3 harinya gue opname di rumah sakit, ya Allah. Jadi sakit gue di Dubai, masuk rumah sakit di Dubai. Astagfirullahaladzim, ada aja dah. Gue terakhir di opname tuh 2007.
Enggak, 2008. 2008 tuh pertama kalinya gue di opname waktu kuliah tahun kedua. Jadi baru ngekos, kayaknya nggak tahu, mungkin tubuh gue nggak siap, tubuh anak rumahan ini tidak siap dengan kosan, dengan makan tidak rutin dan segala macamnya. Tahu-tahu gue sakit tipes plus DBD langsung. Jadi agak lama gue di rumah sakit tuh. Dan itu masuk rumah sakitnya pas Lebaran kalau nggak salah. Jadi malam takbiran gue menggigil, gue inget banget malam takbiran gue menggigil. Terus gue tuh di opname untuk pertama kalinya. Terus gue nggak pernah opname lagi sampai akhirnya opname lagi. Jadi itu di Bandung di Advent. Opname lagi di Dubai bulan Februari. Nyusahin aja gue, nyusahin orang tua. Jadi malam pertama di Dubai itu adalah yang itu apa rally, bukan rally, apa namanya, ke gurun pasir terus off road. Kok rally sih? Off-roadnya di sana pakai Land Cruiser gitu. Land Cruiser yang di sini mobil mewah, di sana dipakein off-road buat turis gitu. Off-road. Nah, gue tuh gobloknya entah kenapa gue nggak bawa jaket malam itu. Gue kayak, udahlah segini kok dinginnya, masih nggak usah bawa jaket. Acara di gurun habis off-road tuh ada malam-malam makan malam di gurun. Dan itu angin gurun luar biasa. Dan besoknya gue nggak enak badan. Besoknya diajak pergi, enggak, gue di hotel aja. Ternyata bener nggak enak badan. Gue udah denial kan, nggak, gue sehat. Ternyata gue sakit dan lama-lama nggak kuat juga, akhirnya di opname di rumah sakit deket situ. Jadi gue di opname di Dubai. Ya Allah, sedih banget ya. Opname di Dubai. Gue di opname tuh, pokoknya sempat gue sakit. Pokoknya besoknya gue seharian di hotel karena gue merasa nggak enak badan. Besoknya ada jalan-jalan lagi, gue merasa kuat nih, udah ikut jalan-jalan deh. Gue lupa jalan-jalannya ke apa sih itu nama daerahnya ya. Oh, ke ini. Kota lawannya Dubai itu apa? Abu Dhabi ya. Abu Dhabi sama Dubai kan selalu bersaingan tuh dalam pembangunan. Yang ada Ferrari World. Nah, gue ke situ tuh naik bis, naik mobil travel gitu kan, lumayan lama. Udah agak enak, masih agak bisa gue tahan, lama-lama udah nggak kuat, akhirnya besoknya ke rumah sakit. Jadi gue di rumah sakit 3 hari kalau nggak salah di Dubai itu, 2 hari apa 3 hari gitu. Jadi katanya gue sakitnya itu adalah flu-nya nggak ada, tapi kayak pneumonia ya kalau nggak salah, paru-parunya apa sih gitulah pokoknya, tapi demamnya lumayan tinggi gitulah. Gue sakit di Dubai aneh banget, tapi Burj Khalifa emang the best ya. Waktu gue ngeliat kaca dari atasnya tuh, Burj Khalifa luar biasa sih, tinggi banget emang, keren banget. Dan itu nggak lama tuh kalau nggak salah bikinnya, cuma berapa lama gitu bikin Burj Khalifa setinggi itu, gedung tertinggi di dunia, mantap. Dubai negaranya oke lah, banyak mobil-mobil mewah seperti yang kita lihat di internet. Terus setiap pagi nih kalau lu bangun tidur, terus di pelataran hotel tuh berantakan ini flyer. Kayaknya gue waktu itu ada foto, ada instastory deh saat itu. Flyer gambar cewek-cewek dan ada nomor HP-nya. Jadi kayaknya prostitusi, entah prostitusi ya, gue nggak tahu ya, entah prostitusi entah. Kayaknya prostitusi sih. Caranya gitu, disebar flyer aja di trotoar, dibuang-buang gitu flyer lah. Kita lihat ada gambar-gambar ceweknya yang kayaknya gue yakin ngambil dari internet. Terus ada ininya, ada nomor teleponnya, tinggal dihubungin gitu. Bulan Maret gue taping Oi Jaga Lambe iFlix sama Jegel, Mosidik dan Basadiah. Seru banget, masih bisa ditonton sekarang di iFlix. Oi Jaga Lambe season 2, season 1-nya tahun lalu. Yang sempat ada yang upload di YouTube, ada yang ngebajak, udah gue take down, gue kasih tau iFlix sudah di take down, aman. Terus Local Stand Up Day 2019, Local Stand Up Day kedua, yang kali ini kerjasama dengan Stand Up Indo, itu juga seru banget acaranya. Pokoknya acara yang ngumpul sama anak-anak komik selalu seru, keren, penontonnya juga mantap sekali. Bulan April gue rilis digital download di comika.id, bisa dibeli, Gilang Baskara Live at Theater Jakarta. Itu adalah spesial gue yang pertama di 2017. Tapi gue show-nya yang kedua kali. Yang pertama di Bandung bulan Aprilnya, yang kedua November. Yang November itu yang direkam dan yang dijual. Bulan April juga gue nonton spesialnya Rispo, Dewa Komedi Indonesia di Usmar Ismail Hall yang di Jakarta. Dan dia bawa bikin kamar mandi di panggung, gokil. Karena Rispo suka mandi kan, dia bikin. April juga gue mulai podcast ini, yang entah akan sampai kapan. Dan juga ada Avengers Endgame bulan April, luar biasa. Endgame keren banget. Sampai sekarang gue baru nonton sekali sih. Saat filmnya masih ada di bioskop tuh gue kayak pengen nonton lagi. Tapi hanya wacana, akhirnya gak nonton lagi. Sampai sekarang baru nonton sekali. Aduh, kelingking gue sakit kemarin, keceklek dah. Aduh, sembuhinnya gimana ya? Gue mijet pakai ini doang nih, counterpen, sakit.
Dan tentu saja bulan April ada konser terbaik yang mungkin pernah gue datangi karena gue jarang datang konser. John Mayer. Duk, duk, tak, duk, 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 tak. One, two, three, go. Ting, 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 ting. Mantap sekali John Mayer. I love you John Mayer. Terima kasih sudah datang ke Jakarta. Alhamdulillah saya berkesempatan, ada umur, ada biaya, ada rezeki, ada waktu untuk nonton kamu John Mayer. Keren banget tuh orang. Fuck. Mei, Juni, puasa, lebaran nggak ada. Ya highlightnya itu puasa dan lebaran aja sih. Kayaknya 2 bulan itu gue nggak ada sesuatu yang gimana banget. Juli Jambore stand up komedi di Malang, mantap sekali. Di Coban Rondo, Coran Bondo, sangat dingin. Kalau nggak salah 10 derajat, anjing dingin banget. Tidur di tenda susahnya karena tendanya kan sudah terpapar udara dingin. Pakai apa namanya tuh, sleeping bag. Sleeping bagnya juga udah kena udara dingin. Padahal kan sleeping bag katanya untuk menahan udara dingin. Tapi kalau sleeping bagnya saja sudah dingin, saat kita pakai di tubuh kita yang kedinginan, jadi semakin dingin. Susah banget tidur, ya Allah. Gue saat itu susah tidur karena dingin, susah tidur. Keren banget tapi Jambore the best. Agustus ada JCOM Fest, Jakarta International Comedy Festival, bikinannya grupnya MTech. Kalau Anda tidak tahu grup MTech itu adalah SCTV, Indosiar, Dana tuh MTech juga setahu gue. Dulu dia yang beli BlackBerry ke Indonesia tapi akhirnya udah tutup ya BlackBerry ya. Terus kapan lagi Universe itu dia juga, itulah MTech Group. JCOMFest di G-Expo Kemayoran. Tahun depan insya Allah ada lagi di bulan Agustus juga, jadi siap-siap. Dan pasti akan ada komik luarnya yang insya Allah. Masih rahasia deh, nanti aja ya. Insya Allah, doain aja dapat komik luar yang sangat-sangat bagus. Terus ada Tridente Bandung. Gue show Tridente Bandung yang itu sebenarnya adalah opener show. Itu adalah show utamanya adalah Tamarandi, Kamal Ocon, dan Gusman Sige. Itu show utamanya, tapi mereka jadi opener tetap. Kemarin tuh openingnya mereka di tengah, closingnya, headlinernya bintang M1, padahal itu acara mereka bertiga. Ya emang aneh lah orang-orang itu. Anak-anak stand up Bandung, teman-teman gue semua di komunitas. Dan nanti tanggal 28 besok tanggal 28 di Ketawa Comedy Club Antasari, Jakarta Selatan. Mereka akan tampil lagi di Jakarta bersama gue lagi. Kali ini gue jadi headliner. Dan itu show mereka bertiga dan mereka tetap jadi opener. Oke, datang ya besok ya. Tiket masih bisa dibeli kok. Masih bisa dibeli sekarang atau beli di besok di venue bisa langsung. Kalau mau beli di website ketawa.id/tridente, oke? Nah, sampai ketemu besok ya. Terus ada juga Roasting Ajis juga seru banget. Untuk yang ngeliat tayangannya di YouTube dan banyak sensornya, ya mau gimana lagi. Itu editornya dari Ajis, semua persetujuan Ajis. Jadi ya mohon maaf, tidak usah protes ya, emang lebih spesial untuk yang datang sih, tapi jadi ya udahlah. Terus September itu adalah opening weeks-nya Ketawa Comedy Club. Gua show Greatest Hits Gilang Baskara, menyenangkan sekali ya Allah. Itulah selalu gue bilang kenapa sebelum tampil stand up tuh kayak anjing-anjingan, kayak deg-degan, kayak bangsat. Gue ngapain sih milih stand up, ya Allah, ini penonton banyak banget, ya Allah, selalu gitu setiap job, selalu gitu setiap tampil. Tapi setelah tampil, saat lu ngerasain energinya di panggung, saat lu ngerasain tepuk tangan penonton, terutama saat lu lucu ya, lu rasain ketawanya penonton, disitulah anjing, ini pekerjaan terbaik di dunia, gua mau ngelakuin ini sampai tua. Selalu itu yang terjadi. Gue yakin gak cuma di gue, apa cuma gue doang yang ngerasain? Enggak, semua komik gue rasa kayak gitu. Sebelum tampil kayak menyesal kenapa milih jadi komik, tapi setelah tampil kayak gue mau ngerjain ini sampai tua. Karena gue gitu, gue pengen ngerjain ini sampai tua. Habis itu ada Holy Wings yang acaranya Kemal, Holy Wings Lawak Club, yang sekarang di Kelapa Gading. Holy Wings Gading malah setiap hari ya selama sebulan Desember ini sampai nanti akhir tahun. Tapi yang Holy Wings pertama kali itu yang di Gunawarman itu anjing deg-degannya. Orang pengen nonton Malik and the Sincere sama Gofar Hilman tuh pasti. Tapi mantap lah. Thank you Kemal udah membukakan jalan. Oktober ada Synchronize Fest, seru sekali 3 hari ini, tahun kedua gue datang. Apa tahun ketiga? Tahun kedua gue datang Synchronize. Tahun depan kayaknya pasti akan datang lagi kalau ada waktu, umur, dan duitnya. Terus gue juga ada web series BRI gue syuting.
yang sudah selesai, udah tayang, udah 4 episode itu yang pakai hati, yang gue bareng Rizky Nasar, yang gue baru tahu dia saat syuting siapa sih Rizky Nasar ini, dan ternyata pas gue cek di internet, di Instagram, ternyata beliau seterkenal itu. Saya memang tidak tahu, memang saya bukan pasarnya dia. Kenalan sama dia, kenalan juga sama Agla yang sekarang filmnya mau tayang tuh. Nanti kita cerita tentang NKTC Hi. Dia mau tayang filmnya. Terus gue ikut, jadi ada NGO namanya Habitat, gue ikutan program mereka tiap tahun namanya To Build, setiap 28 Oktober setiap Sumpah Pemuda. Jadi Habitat for Humanity namanya, yaitu adalah membangun rumah. Intinya adalah Habitat itu fokusnya dibangun rumah-rumah yang tidak layak, dibangun yang lebih layak. Fokusnya NGO Habitat, dan itu kemarin di Mauk di Tangerang. Selalu di situ udah berapa tahun, 6 tahun kalau nggak salah. Dan gue ikutan, menyenangkan sekali, walaupun gue udah nge-gym hampir setahun tuh kan, tapi punggung tetap aja nyangkul punggung tetap sakit gitu, nunduk terus. nggak ngaruh lah sering nge-gym. Emang beda gerakan. Ya begitu, menyenangkan sekali. Gue diajak sama temen gue yang kerja di situ. Tahun depan insya Allah kalau gue bisa, kalau ada waktu, kalau ada umur, semuanya tentu saja kayak tadi juga gue pengen ikut lagi. Lalu di bulan apa lagi tadi ya, Oktober, gue yang di job yang di Bali tuh, yang dari sebuah perusahaan negara yang dapat hotel enak banget di Sanur. Terus yang gue ada pengawal, gue udah cerita juga sih di podcast ya, dikasih pengawal, bukan LO loh, pengawal. Jadi dapat mobil, dapat supir, sama dapat pengawal. Gue turun gue mau belanja ke Krisna, dia ngikutin gue, udah beli, tunggu aja di mobil, nggak usah nungguin. Luar biasa sekali. Terima kasih, saya tunggu jobnya lagi di situ. Bulan November ada Idea Nation yang kerja sama MLI. Itu juga seru banget acaranya di JCC. Wah mantap lah, penontonnya lah the best, keren, seru banget. Terus gue syuting OTW. Gue ngerjain OTW. OTW itu on the weekend, acara yang hanya tayang di video.com, video premier. Udah tayang nih sekarang nih. Akan tayang setiap minggu, sudah tayang. Akan ada Uus, Ajis, Surya Insomnia, Andika Pratama, ada Danang, ada banyak deh, ada Enzi, ada bintang tamu, dan itu gue sama Wawan sama Hernawan Yoga tuh kayak tim kreatif gitu. Jadi gue ikut ngerjain, tapi gue bukan talent. Jadi gue nggak, kalau kalian nonton ya gue nggak ada depan kamera, tapi gue ikut bantuin ngerjainnya. Sudah tayang kok sekarang, baru 1 season sih, bikinnya 10 episode, tapi sudah mulai tayang 2 episode kali ya. Jadi yang ada video.com silahkan ditonton setiap weekend. Terus November tuh pertama kalinya gue syuting dan tayang Politik 101. Ada yang sudah nonton di YouTube Politik 101? Jadi kalau yang belum tahu kan, gue ada akun YouTube sendiri ya yang review mainan, emang tidak aktif sih. Jadi Politik 101 tuh akun beda lagi, itu channel YouTube beda, itu bukan gue pribadi. Gue hanya sebagai talent dan ikut develop materi itu. Tapi jadi gue diajak sama satu temen gue untuk bikin konsep kayak gitu, bikin acara kayak gitu. Terus dia ada 2 temennya lagi, jadi bertiga, sama gue jadi berempat. Itu krunya 4. Jadi Politik 101 itu krunya berempat. Gue yang develop materi sama-sama, tapi gue yang mempresentasikan gitu. Gue jadi news anchor-nya begitu. Ya, jadi terima kasih sudah yang nonton. Jangan lupa ntar lagi ada video baru keluar kok, Politik 101. Semoga gue aman-aman aja hidup di Indonesia ini ya. Enggak lah, orang gue setuju kok. Gue nggak ada bilang kebijakan itu salah apa kok. Desember bulan ini ada street badminton yang gue juara 4 sama Awe. Tahun depan tunggu pembalasanku. Aku akan juara 5. Lalu ada Stand Up Indo Award yang udah gue ceritain panjang lebar juga di episode 2 episode lalu ya. Seru banget ya, selalu anak-anak tuh emang lucu-lucu banget dah teman-teman gue dah. Rekan-rekan kerja gue di kantor Stand Up Indo nih emang lucu-lucu banget. Terus, gue lupa masukin ya, podcast Stand Up Indo tuh mulai bulan apa ya? Podcast Stand Up Indo seingat gue tuh Juli deh kalau nggak salah deh mulainya. Ya itulah. Podcast Stand Up Indo juga mulai di tahun ini. Awalnya gue yang ngerjain, karena Ajis yang nyuruh, gue mulai ngerjain. Lama-lama sekarang udah lumayan banyak. Jadi hostnya ada gue, ada Randika Jamil, ada Brian Barcelona atau Bona, ada Yusril Fahriza,
Dalamnya ada Bata Effendi juga, jadi gue sekarang nggak hanya gue hostnya, bisa ganti-ganti biar tidak bosan. Tapi gue tetap ngadmin, kurang lebih kayak gitu. Terus ada lagi mantra-mantra live Kunto Aji, keren sekali. Gue dengar Kunto Aji tahun depan ini mantra-mantra live tuh mau diturkan. Gue doain turnya lancar dan bisa menjangkau ke kota-kota lain semua. Dan katanya dia pengen ke second city gitu, third city. Jadi nggak yang kota-kota besar aja. Semoga kalian bisa merasakan pengalaman mantra-mantra live plus. Terus Desember ini Tridente Jakarta yang kayak gue udah bilang 28 Desember besok. Dan kemarin tuh minggu lalu gue baru aja karya wisata. Karya wisata sama stand up Bandung komunitas gue. Jadi mereka ada uang dari Bintang Emon. Bintang Emon waktu juara Suca 2 tahun lalu dia ada uangnya. Ternyata baru sempat kejadian sekarang jalan-jalan satu komunitas. Ternyata Bintang Emon attitude-nya bagus juga, dia ngasih uang gitu. Kami jalan-jalan ke Pangandaran. Pangandaran sih, gue terakhir ke Pangandaran tuh SD kayaknya. Jadi bukan ke Batu Karas ya, ke Pangandaran ya gitu, yang lebih buat keluarga. Pangandaran biasa aja. Karena rame dan gue nggak tahu ya ada apa dengan orang Indonesia dan berenang di pantai dengan baju lengkap. Pangandaran itu ya isinya keluarga ya yang pada berenang, ibu-ibu yang mungkin baju dia ke pengajian sama baju dia ke pantai sama. Sorry nih ya kan, tapi gue tahu ada jilbab yang khusus, ada baju renang yang jilbab ya, yang kayak baju selem tapi ada kupluknya tapi bahannya karet yang emang buat renang. Tapi ini ibu-ibu pakai bergo yang biasa buat ke pasar, pakai jilbab biasa, pakai baju biasa aja kayak aduh habis dari pengajian mau langsung ke pantai deh, bisa langsung nyemplung gitu. Nggak, aduh gimana nggak berubah, aneh pemandangan gue di mata tuh, aneh ngeliat orang berenang pakai jilbab lengkap. Ya nggak apa-apa sih, tapi itu di pantai. Tapi kalau gue ngeliat itu di pasar, di mall ya nggak apa-apa, tapi gue ngeliat di pantai itu aneh. Mohon maaf, pantai gue nggak bisa terima gitu. Di pantai rame terus isinya orang pakai baju lengkap gitu, nih kayak gue lagi di mana gitu. Bahkan gak cuma yang cewek-cewek, yang cowok-cowok, bapak-bapaknya pun pada pakai baju lengkap. Pada gak niat ke Pangandaran atau gimana sih, atau ngira Pangandaran tuh mall gitu. Ternyata pantai, tapi udah terlanjur pakai baju lengkap, ya udah deh nyemplung aja apa gimana gitu. Lah gua nggak tahu lah. Baju yang paling sebaju berenangnya yang paling gua ngeliat ada teteh-teteh pakai celana pendek, itu pun nggak ketat ya, celana pendek di atas lutut dikit, sama pakai you can see. Udah, itu yang baju paling terbuka yang gue lihat di pantai itu. Itu baju paling terbuka yang gue lihat di pantai Pangandaran. Sisanya kerudung lengkap, bawa bapak beserta tas sling bag yang kotak, tau nggak? Sling bag kotak yang bahan kulit itu beserta itu yang ada di Pangandaran. Aduh, luar biasa dah Pangandaran dah. Ntar dulu ya, gue balas WhatsApp dulu. Balas WhatsApp bisa di pause kali. Ya kurang lebih gitulah. Unik sekali Pangandaran sih, gue udah lama banget ke Pangandaran. Gue sampai ngeliatin tawa-tawa aja ngeliatnya. Kok ini orang-orang gimana sih bajunya? Gue bingung yang ke pantai itu gimana harusnya. Kayaknya kalau ada orang yang pakai baju renang atau pakai, nggak usah bikini lah, cewek baju renang mungkin diliatin kali di situ. Diliatin kayak seakan-akan dia yang salah gitu, kayak apaan sih tuh orang ke pantai kok pakai baju minim sekali sih. Ke pantai itu harusnya pakai baju kayak mau ke pasar tahu. Siapa tahu dia ke pasar pakai baju renang. Udah gue nggak mau ngomongin orang. Ya udah ngomongin orang baru bilang nggak mau. Udah sih, intinya itu 2019 gue highlight tahun ini di bagi gue. Gue nggak pernah bikin resolusi tiap tahun. Resolusi lebih ke maksudnya pengen ngelakuin apa, pengen apa, enggak sih. Gue lebih ke ini sih, gue pengen gue lebih tidak boros. Itu resolusi nggak sih? Enggak sih, karena gue udah mulai dari kemarin sebenarnya. Cuma kayak gue kan yang dulu yang gue bisa berhenti mainan. Dulu kan mainan gue sering banget, hampir tiap bulan kali gue beli mainan terus. Udah berapa tahun terakhir beli emang
berapa bulan lalu gue baru beli Lego sih 3 biji, tapi itu sebelumnya lagi gue baru beli lagi setahun lalu gitu. Jauh banget jaraknya. Gue berhasil gitu, berhasil untuk menahan diri untuk tidak banyak beli mainan. Dan mainan gue pun gak ada yang gue jual-jualin selama ini emang masih, tapi kebanyakan emang kayaknya gue harus mulai menyingsikan mana aja yang gue suka, mana yang enggak. Yang masih sering gue beli itu loh selain mainan adalah sepatu dan baju, sandang, pokoknya sandang tuh, baju dan sepatu, kaos lah terutama. Sepatu gue udah mulai gini, kalau gue ada beli baru harus ada yang keluar, jadi ada yang masuk ada yang keluar, ada yang masuk ada yang keluar, ada yang masuk ada yang keluar, kayak gitu. Gue selalu udah berapa kayaknya setahun terakhir udah kayak gitu. Jadi banyak sepatu yang kalau gue ada beli sepatu baru, sepatu yang lama gue kasih orang atau gue jual, atau gue pokoknya ada yang masuk ada yang keluar biar nggak kebanyakan sepatunya, kayak gitu. Dan ini gue pengen makin melakukan itu. Emang kita tuh hoarder, itu kan sebutannya hoarder ya, suka numpuk-numpuk barang. Gue tuh gitu banget gue orangnya. Sepatu kardusnya nggak dipakai, nggak dibuang ya, mungkin karena kepikiran buat dijual lagi, atau yang kalau yang memang sepatu-sepatu bagus kayak Jordan atau apa disimpan. Tapi kadang beli power bank, beli apa gitu kayak dusnya disimpan, kayak ntar kepake. Itu tuh bahaya tuh kata-kata itu tuh. Ntar siapa tahu kepake, ntar siapa tahu kepake, ntar siapa tahu kepake. Sampai bertahun-tahun ngendep di kamar lu, jadi menu-menuhin kamar, nggak kepake-pake. Ya kan? Ngaku aja dah. Gue kayak gitu soalnya. Jadi gue berusaha untuk mengurangi itulah. Yang barang yang baru masuk akan cepat gue keluarin, maksudnya sampah-sampahnya atau kardusnya kalau emang nggak kepake, gue tahu nih nggak akan kepake, buang aja. Barang-barang yang sudah ada di kamar yang bisa gue keluarin akan gue keluarin sih, biar lebih enak lah. Karena kamar itu kan ruang, rumah, kamar apapun itu kan ruang untuk lu hidup, untuk lu beraktivitas, bukan buat lu naruh barang gitu, bukan untuk naruh barang gitu. Ini kayak materinya George Carlin waktu muda yang judulnya Stuff, itu bagus banget. Ya itu, kita beli rumah tuh untuk naruh barang lebih banyak. Intinya hidup ini tentang stuff, tentang barang. Lu punya rumah ya untuk naruh barang, ini naruh barang, stuff. Kayak gitu sih, gue lebih ke kayak gitu. Pokoknya ada yang masuk, ada yang keluar. Begitu juga untuk kaos, karena gue masih sering beli kaos, kayak jadi banyak kaos-kaos lama yang nanti ntar kepakai lagi, atau kayak ada sentimental value-nya, tau gak lu, kayak ini kaos waktu gue dapet ini nih. Kayak gue bener-bener yang ada sentimental value-nya yang gue simpen, sisanya kaos-kaos kayaknya mau gue keluarin, gue kasih orang lah. Kan saat sampah bagi satu orang bisa jadi harta bagi orang lain, ya gak? Yang tentu yang gue kasih bukan sepatu yang udah jelek banget, atau kaos yang udah belel, udah kendor kerahnya, atau bagian bawahnya suka dimasukin lutut jadi kendor, ya enggak. Kaos-kaosnya masih bagus, cuma ya itu, daripada gue cuma bilang bagus tapi gak pernah gue pakai, udahlah gue harus mulai meminimalkan barang-barang, karena itu hanya barang gitu, ada umurnya, ada ininya. Kalau lo habisin duit lo buat pengalaman kan, sampai tua lo bisa ceritain. Udah sekian lah cerita tentang gue mau baca email, oke? Di episode terakhir di 2019. Halo Bang Gilbas, subjeknya dilema. Halo Bang Gilbas, gue mau minta pendapat lu dong. Menurut lu bijak gak kalau ninggalin karir yang udah kita jalanin bertahun-tahun demi pekerjaan yang kita mimpi-mimpiin, yang prospeknya lumayan juga sih. Please jangan cuma jawab kalau suka lakuin, kalau gak suka tinggalin. Itu aja, makasih Bang Gilang. Tapi itu emang mantra yang paling baik tahu untuk menjalani hidup ini dan melakukan hal apapun. Suka lakuin, gak suka tinggalin, simple kan. Tapi kalau menurut gue bijak yang ninggalin karir udah tahun-tahun, prospeknya lumayan. Bedakan pekerjaan dan karir. Coba, gue kayak motivator gitu gak sih? Karir tuh kayak lu pengen jadi apa gitu. Misalnya di ujungnya lu pengen jadi di ujungnya adalah tujuan lu pengen jadi pengusaha pisang hijau terbesar di Indonesia. Dalam menuju perjalanan ke sana, lu butuh kendaraan. Kendaraannya adalah job alias pekerjaan. Itu yang lu lakuin, kerjaan sampai lu dapat jadi nggak mungkin lu langsung jadi pengusaha, susah dong, uangnya nggak ada, lu belum punya modal apa. Ya lu kerja dulu aja, kerja-kerja yang berhubungan. Misalnya lu kerja sama orang yang pedagang pisang, lu tahu caranya kerja, terus kerja lagi di pedagang sirup yang pinknya tuh, lu udah tahu caranya. Saat itu kendaraan sambil pelan-pelan lu berjalan menuju pemberhentian berikutnya, pemberhentian terakhir, halte stasiun pengusaha pisang hijau terbesar di Indonesia gitu.
Ya siapa tahu pekerjaan yang lu impikan ini adalah karir lu atau yang tujuan lu utama. Jadi yang udah bertahun-tahun ya anggap aja tuh sebagai eh kendaraannya. Sampai akhirnya lu dapet pekerjaannya, kan lu udah jalan bertahun-tahun, akhirnya lu dapet kerjaan yang diimpi-impiin. Siapa tahu gitu. Ya gak? Intinya yang penting jangan nganggur aja. Jangan sampai idealismemu membuat lu susah makan. Egois itu namanya. Oke. Selanjutnya nama ini ngerekam gak sih? Ngerekam kan? Nama subjeknya sikat gigi. Halo Mas Gilang, setelah denger podcast yang cerita soal ke dokter gigi, jadi kepikiran awal-awal pindah ke Korea. Saya amazed sama habit orang sini yang selalu sikat gigi setelah makan. Saya nggak tahu sih kalau di banyak semut sih kamar gue. Saya nggak tahu sih kalau di Indonesia sayanya aja nggak seperti itu atau ya memang belum lazim. Mereka selalu sikat gigi habis makan, kadang sikat gigi di meja kerja gitu. Baru kalau udah mau selesai bersihin di toilet. Kadang-kadang ruang kerja sambil ngobrol sambil ngemut sikat gigi aja gitu. Saya jadi ikut-ikutan. Jadi selalu setia sikat dan pasta gigi di tas buat bepergian. Juga di meja kerja. Selalu pakai dental floss juga dan baru percaya sikat gigi aja nggak cukup. Agak menyesal sih kenapa setelah punya banyak masalah gigi baru ngebiasain. Udah mau cerita aja, terima kasih, warm regards. Siapa namanya? Susila, Mbak Susila Hadiati, cowok apa cewek ya? Nggak tahu lah. Susila, iya aneh sih. Sikat gigi di ruang kerja, di meja kerja, sikat gigi setiap habis makan luar biasa sih. Tapi mungkin itu cara yang benar juga kali ya. Jadi nggak sekedar kumur. Dan dental floss gue juga udah mulai pakai sih berapa tahun terakhir lah. Nyetok gitu dental floss untuk bersihin gigi, karena emang sikat gigi doang pasti suka masih ada yang maksudnya sikat gigi udah kumur pakai mouthwash tetap masih ada yang suka makanan yang nyangkut gitu. Aduh, gigit semut tangan gue. Lanjut, semoga dibacain. Aku penonton Boring Bokir dan seneng banget dengerin cerita kalian sampai diulang-ulang. Kebetulan aku tinggal di Bandung dan hampir tahu semua tempat yang kalian omongin meskipun bukan mahasiswa Unpad. Gara-gara rekayasa lalu lintas di Bandung yang sekarang dipermanenkan, jadi setiap hari pulang kuliah suka motong jalan lewat Cisatu yang dari Unpar ke atas belok kiri. Tahu gue Cisatu yang nembus ke Hegar Manah kan? Dari semenjak itu juga sepanjang Cimbluit aku selalu nyari-nyari yang kalian sebutin. Akhirnya ketemu. Cawit, tempat Bang Boris kepleset dan gak bangun lagi. Kosan Bang Gilbas yang kalau pulang malam harus ngerangkak lewat bawah gerbang. Cimbluit 92 itu namanya. Gembul, awalnya gak nemu nih, ternyata kemarin dia lagi renovasi jadi gak kelihatan. Sekarang tempatnya jadi bagus bertingkat, padahal pengen lihat WC sisa-sisa bom Hiroshima Nagasaki. Ruko pinggir Gembul yang selalu bangkrut, tapi sekarang udah beneran masih sepi Bang. Emang, gue kemarin ke Bandung kan yang habis karya wisata itu gue makan di Gembul akhirnya. Dan iya Gembul jadi, sebenarnya tempatnya sama aja, cuma di desain jadi kerasa lebih luas gitu. Kerasa lebih lebar, tempat lauk-lauknya jadi banyak, jadi gede dan jadi tingkat. Dulu tuh di atas tuh tempat tinggal Teteh sama AA yang kerja. Sekarang kata AA-nya jadi bagi dua. Sebagian tempat tinggal masih jadi sebagian tempat makan. Jadi tempat makan yang di bawah jadi sedikit banget. Jadi cuma 3 meja kalau nggak salah. Tadinya yang di bawah kan banyak. Jadi kayaknya di bawah tuh dimaksimalkan untuk makanan, kompor, dapur kayak gitu. Kayaknya demand yang tinggi. Jadi meja dipindahin ke atas. Gue baru tahu, jadi habis lebaran tuh 4 bulan katanya renov. Jadi tadi kemarin gue datang tuh sudah bagus, sudah besar, mantap. Siapa lagi nih nelfon? Ntar ya. Oke, lanjut lagi. By Haki Agi pengen nanya. Assalamualaikum Bang Gilos, pengen nanya dong, sukses versi Bang Gilos gimana sih? Thank you Bang, sukses selalu. Sukses versi gue adalah, ini sebenarnya dari quotes yang pernah gue baca juga waktu gue SMA kayaknya. Atau udah lama lah. Suksesnya, jadi ini sukses versi gue adalah lu bisa bangun tidur sampai lu tidur lagi, dan di hari itu lu di tengah-tengahnya melakukan hal-hal yang lu suka, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang bikin hati lu seneng. Itu sukses. Saya Angga di Condet nama subjeknya. Saya mau salam buat teman-teman SMP ku yang udah lama gak ketemu.
Bella, Tiwi, Fauzi, Ilham, Indra, Kusuma, Lady, dan Fitri. Kapan kita akan bersua kembali teman-teman? Udah lama nggak kumpul nih. Oh iya, aku juga mau request lagunya Bondan dan Food to Black dong mas. Yang judulnya Kita Selamanya. Semoga kita akan selamanya ya teman-teman. Gitu aja mas. Buat mas penyiar sehat-sehat selalu. Terima kasih mas. Terima kasih Mas Angga Desa Trio di Condet. Semoga nggak kirim email lagi ke sini ya. Karena email kamu tidak aku harapkan. Terima kasih banyak Angga. Lanjut email berikutnya. Cerita biar lega. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Gue mau cerita bang. Boleh kan? Haha. Kenapa boleh kan? Haha. Jadi lagi bingung bang. Gue punya sahabat yang bisa ngerti gue. Sedangkan gue punya pacar udah mau 3 tahun. Tapi kagak bisa ngerti apa yang gue mau. Gue kenapa bisa pacaran sampai 3 tahun? Bingung antara milih sahabat yang bisa ngerti gue tapi sisa dikit ama jarang ketemu gitu. Atau milih pacar gue yang gak ngerti apa yang maunya gue tapi selalu ada. Tolong saran bang. Enakan gimana? Makasih bang sebelumnya. Emang lu gak bisa tetap pacaran dan tetap sahabatan sama sahabat lu itu? Kenapa mesti harus milih? Kan gak harus milih. Aneh. Milih. Jadi maksudnya lu pengen pacaran sama sahabat lu apa gimana? Kan gak harus milih dong. Bisa dong. Satu-satu. Ya gak? Nanya biar lega. Pagi Bang Gilbas, gue lagi seneng denger podcast lu yang episode Pagi Bang Gilbas, gue lagi denger podcast lu yang episode Connecting the Dots. Bang, gue pengen lihat berapa hasil karya Photoshop lu dong. Mungkin bisa ditaruh IG atau dimanapun. Soalnya gue juga seneng main Photoshop. Thanks Bang, sehat terus. Wassalam. Ntar gue cari ya. Kalau nggak salah ada di mana ya? Di Facebook gue sih masih ada. Nggak, ntar kalau gue cari beneran masih ada sih. Terutama yang ini aja ya, yang Photoshop mobil, modif mobil ya. Karena dulu gue dapet duit dari situ. Ntar gue akan update di Instagramnya biar lega, oke? Cela. Punya Instagram sendiri biar lega. Jangan dibaca pengirimnya ya, oke. Hai Bang Gilbas. Oh ini gue tahu nih orangnya. Hai Bang Gilbas, lama gak bertemu BTW. Kali ini mau cerita tentang pertemanan sama ada pertanyaan juga sih, hehehe. Jadi gue punya teman yang sangat menganut perihal zodiak, sedangkan gue enggak. Karena dia tahu gue lahir tanggal berapa dan secara otomatis tahu zodiak gue apa. Gue kan gak nganut zodiak ya, jadi gue gak pernah mau tahu dan gak memikirkan juga orang lain zodiaknya apa, sama gue juga. Terus tiba-tiba suatu hari gue disuruh baca tentang zodiak gue yang mana ternyata gak ada baiknya menurut dia. Salah satunya bisa deket sama lawan jenis manapun tanpa ngerasa itu flirting. Gue sebagai yang dibicarakan emang tujuannya ya jaga komunikasi aja gitu. Terus salahnya di mana? Tapi ternyata menurut dia itu masuk kategori flirting, yang mana itu salah. Oh, nah belakangan ini dia juga lagi sering banget banggain zodiak dia seolah-olah yang lain itu jelek. Ada orang banggain zodiak ya, orang aneh. Menurut lu ya bang, kalau dia ngomongin zodiak lagi depan gue, tanggapan gue harus gimana ya? Sekiranya dijawab ya, makasih banget. Tapi kalau dibaca aja juga makasih banget. Sehat selalu Bang Gilbas, semoga kita ketemu deket-deket ini. Wassalam, send from my iPhone. Nggak, satu zodiak kan itu kan tergantung tanggal lahir ya. Bulan lahir kan kita kagak bisa milih. Kita lahir aja nggak milih, mau lahir. Kita tiba-tiba lahir, terus harus saing-saingan zodiak, bilang zodiak dia lebih bagus dari yang lainnya, gimana? Temen lu aneh. Kalau dia ngomongin zodiak lagi, coba suruh dia mau nggak ngomongin zodiak dia tapi yang jelek-jeleknya. Dia kan ngomongin zodiak lu tapi yang jelek-jeleknya. Ya zodiak dia sendiri yang jelek-jeleknya, jangan zodiak orang lain. Percaya yang bagus-bagus aja sih. Gitu tuh orang tuh. Kalau yang bagus dipercaya, kalau yang jelek musyrik zodiak. Assalamualaikum Bang Gilang. Saya F17. Panggil saja Rif. F17 berarti female ya, female 17. Jadi ada teman sekelas aku nih bang, yang deketin gue. Aku apa gue nih? Tadi pertama saya, terus aku, terus gue. Doi care banget. Kadang pas lagi ekskul terus pulang telat, Doi suka bawain makanan gitu. Doi juga suka ngasih barang-barang gitu, kayak gantungan kunci, kembang, DLL. Cila kembang, bunga kali. Mau nggak aku terima tapi nggak enak. Akhirnya aku simpen doang. Beberapa minggu yang lalu dia confess ke aku. Sampai sekarang belum aku jawab soalnya bingung gitu loh bang. Aku sih sebenarnya nggak ada rasa apa-apa ke dia, cuma kayak kesian aja gitu kalau nolak. Tapi kalau diterima juga gimana? Namanya juga perasaan juga nggak bisa dipaksain. Takut tapi canggung juga kalau di kelas.
Saat ini juga lagi di posisi deket sama cowok lain, tapi kita LDR. Belum pernah ketemu, rajin chattingan, kabar-kabaran tiap hari. Oh, lagi deket sama cowok lain tapi LDR. Belum pernah ketemu, lu kenal di mana? Tapi kita mau meet up setelah lulusan, dia mau samperin aku ke sini, katanya udah sayang sama aku. Alah. Nafsu kali nggak sayang. Kok gue suzon ya? Dan mau serius, kalau sama yang ini sih aku cuma nyaman dan belum sayang. Oke. Gimana bang? Bingung mau pilih yang selalu ada tapi akunya nggak ada perasaan, mau buka hati ke orang baru. Yang selalu ada tapi akunya nggak ada perasaan, mau buka hati ke orang baru. Betul, aku terakhir pacaran 2 tahun lalu terus sekarang mulai buka hati lagi. Atau yang LDR meskipun cuma sebatas nyaman. Ya udah gitu doang sih. Mohon maaf kalau kepanjangan. Sukses terus buat Bang Gilang. Kapan bikin live show lagi bang? Saya udah nabung buat nonton shownya. Ah, ah, jangan dipaksain sih kalau nggak suka. Karena kasihan cowoknya. Kalau lu cuma karena asal punya pacar aja pengen buka hati, kasihan cowoknya dong. Cowoknya ntar udah sayang banget, lu nya ternyata biasa aja. Jangan. Kalau yang LDR juga gue sih nggak yakin ya kalau yang belum pernah ketemu sama sekali. Ya misalnya belum pernah ketemu sama sekali, chat-chat, kenalan, terus janjian ketemuan ya untuk jalan, untuk ngobrol aja nggak apa-apa. Tapi kalau udah bilang sayang belum ketemu, ya mungkin ada orang yang bisa kayak gitu. Cuman kalau gue kayak janggal. Itulah kurang lebih. Oke, wah ini email sampai 2. Oke, no subject. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah dibacain email aku. Hehe, seneng banget. Oh, dia udah dibacain maksudnya. Oh iya, aku di Cilegon, Banten bang. Nanti kabarin deh kalau ada show di sini. Aku pengen banget lihat kamu secara langsung. Sukses terus ya bang. Semoga podcastnya makin banyak sponsor yang masuk biar uploadnya nggak mager-mageran. Gue tuh upload mager bukan karena nggak ada sponsor, emang mager aja. Ya udah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya bang. Oh iya maaf Bang Gilang, aku tiba-tiba ngasih tahu di mana aku tinggal. Soalnya di email sebelumnya kamu nanya aku tinggal di mana dan kalau ada show dekat-dekat rumah aku katanya kamu bakal kasih tahu. Oh, di Cilegon berarti ya. Ya doakan saya ada show di situ. Gue lupa email kamu yang mana. Oke. Alamat emailku nggak usah dibaca ya bang. Sip. Assalamualaikum Bang Gilang. Waalaikumsalam. Mau nanya kapan Bang Gilang bikin special show di Makassar. Aku pengen nonton live showmu bang. Yang di YouTube udah bosen kuulang-ulang terus. Belum tahu sih. Doain aja ada lah ya. Selalu ada, kalau ada rencana buat tur ke Makassar, pengumumannya dibikin lebih awal ya bang, sekitar berapa bulan sebelum hari H, biar aku bisa nabung dulu, maklum dompet mahasiswa. Makasih. Nggak bisa maklum sih, gue tergantung mahasiswa mana. Kalau di Jakarta mahasiswa UPH ya pasti orang kaya dong. Oh iya, aku juga mau apresiasi podcast Bang Gilang yang episode tentang waktu itu. Karena itu aku sekarang jadi lebih menghargai pengalaman ngumpul bareng teman dan keluarga, berusaha ngurangin mageran dan mulai melakukan hal-hal yang kusuka dan ninggalin hal-hal yang gak kusukai. Seperti kata Bang Gilang selalu. Gampang ngomongnya doang itu. Semangat terus Bang Gilang, semoga sukses, sehat dan semoga karya-karyanya bisa terus memberi manfaat. Amin. Emang ini ada manfaatnya ya? Syukur kalau ada. Terakhir boring bokir asik banget bang, ditunggu part selanjutnya. Siap, belum syuting lagi soalnya. Belum ketemuan lagi. Lanjut. Ikhlas. Halo bang, nama gue Rizal. Gue mau berbagi cerita biar lega. Gue udah deket sama cewek sekitar 4 bulan dan singkat cerita hampir jadian. Dia berpaling sama cowok lain. Gue hancur waktu itu. Dan singkat cerita 2 bulan kemudian dia putus sama tuh cowok. Dia curhat ke gue kalau dia diselingkuhin. Gue sebenarnya seneng dia putus. Dan pas gue deketin lagi mau gue tembak, ternyata dia nolak gue gara-gara muka gue gak setampan standarnya. Aduh. Ada-ada aja. Dia gak bilang gitu sih. Cuma intinya dia bilang itu bang nolak tentang muka. Dia nggak bilang gitu, dia nggak bilang gitu sih. Cuma intinya gitu bang, nolak tentang muka. Terus dia ngomongnya gimana? Maaf ya kita nggak bisa bareng karena aku nggak cocok sama muka kamu. Itu alasan paling aneh yang pernah gue dengar. Apa dong alasannya? Jujur baru ini ada cewek sejujur ini. Mungkin di sisi lain gue sakit hati dibilang gitu, tapi di sisi lain gue juga harus nerima kenyataan. Dan sekarang dia deket lagi sama cowok dan bermobil pula. Dan gue sedikit sedih sih ngeliat mereka berduaan, tapi ya udahlah. Menurut lu bang, gimana sih cara cepat move on padahal belum sampai pacaran? Kepikiran terus-terusan. Makasih bang, maaf ceritanya panjang. Assalamualaikum, sukses selalu. Waalaikumsalam. Intinya dia cekat sama cowok dan bermobil. Tapi kan masalah lu ditolak kan bukan karena mobil. Masalah lu ditolak kan katanya karena muka. Coba lu lihat yang bermobil tuh, mukanya menurut lo lebih baik dari lu apa enggak? Gini aja, lu fokus aja ke hal-hal yang bisa lu ubah.
Kayak muka kan nggak bisa lu ubah. Ya bisa sih lu operasi, cuma ya susah lah, ribet, mahal. Lu fokus ke skill aja, misalnya lu jago komputer, jago ngapain, jago bikin ini, jago bikin itu. Ya, siapa tahu lu cewek bisa tertarik dari sisi lain lu itu, nggak melulu soal muka. Dan ya berarti dia bukan buat lu kali kalau dia cuma lihat muka. Suruh pacaran sama Zordonnya Power Ranger tuh, cuma muka doang, kagak ada badannya. Jangan sebut nama saya ya bang. Oke. Assalamualaikum bang Bilang. Padahal dia typo ya. G sama BO ya atas bawah. Tapi jadi lucu ya. Assalamualaikum bang Bilang. Kalau typo yang lain mungkin jadi nggak lucu. Bang, kalau boleh tolong bacain ini ya bang. Wah ini puisi nih. Gue harus baca serius kayaknya. Oke, ini disuruh bacain ini puisi. Gue akan baca dengan serius. 23 Desember 2019. Terima kasih untuk seorang ibu di luar sana yang telah melahirkan laki-laki yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk seorang ayah yang telah membesarkan dan mendidiknya. Terima kasih kepada semesta yang telah mempertemukanku dengannya. Dan terima kasih untukmu yang selalu membantuku, memberiku semangat, dan merubahku menjadi aku yang sekarang. BTW ini harusnya mengubah ya, jangan merubah. Aku sangat bersyukur bisa bertemu dan mengenalmu. Dan terima kasih untuk 9 tahun waktumu yang telah kau luangkan untukku. Dan terima kasih karena selalu menjadi temanku yang selalu ada kapanpun aku membutuhkanmu. Mantap. Makasih bang udah dibacain. Hehe. Semoga Bang Gilang sukses selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa yang terbaik juga buat Anda dan laki-laki yang ditujukan di puisi Anda. Bukan puisi sih itu. Itulah. Komik pemula nama subjeknya. Halo Bang Gilbas, gue komik pemula dan lagi belajar di stand up Jogja. Mau tanya Bang, gimana caranya keluar dari comfort zone dengan teknik yang itu-itu aja? Dan penting gak sih Bang harus nyoba semua teknik? Makasih Bang. Kalau menurut gue enggak, karena lu bukan kompetisi. Kompetisi kadang harus pakai teknik A, B, C. Kalau ini enggak. Kalau menurut gue adalah gue gak tahu lu sepemula apa, lu udah sering berapa kali open mic. Yang harus lu lakukan adalah open mic sesering mungkin, oke? Kalau masih baru, jangan mikirin teknik. Naik panggung, pegang mic, cobain ngomong depan umum, cobain ngelucu, cobain bikin joke sendiri dulu. Ya? Karena stand up gue juga pernah bilang sih, stand up tuh kan kayak stand up tuh praktek, kayak olahraga, ya seni praktek. Lu bisa teori basket, gue tahu nih nge-shoot pakai tangan kanan, pegang 2 tangan, terus dilempar, loncatannya harus pas, bola nanti bentuknya gerakan parabola nanti masuk ke dalam ring. Lu bisa teori kayak gitu. Tapi lu harus nyobain untuk bener-bener bisa gitu. Harus nyobain main basket beneran, cobain praktekin dribble, cobain nge-shoot biar tahu. Kalau udah coba-coba baru lu belajar tekniknya. Sama kayak stand up. Lu open mic berkali-kali dulu, cobain ngebom dulu, cobain macam-macam. Baru lu pikirin teknik dan lain-lain, oke? Cobain aja dulu. Cobain yang sering maksudnya, kalau lu belum sering. Lanjut, keresahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bang Gilang, nama gue Tiko. Gue salah satu orang yang ngikutin Boring Bokir dan stand up komedi. Oke, mantap. Gue kerja sebagai tukang masak di Arab di sebuah hotel. Kerja di Arab. Jadi gue punya keresahan sebagai seorang yang kerja di F&B dan gue bingung harus melampiaskan keresahan gue ini gimana caranya. Akhirnya gue bikin podcast sendiri dan tentu tidak penting isinya karena isinya cuma meracau nggak jelas. Betul, nama podcast gue Rebahan Podcast dalam kurung sekalian promosi. Nggak usah lu ngerasa nggak penting sih, keluarin orang. Lu kan podcast itu kan kayak lu ekspresi kan nggak harus penting, yang penting lu nya puas. Mikirin orang lain nggak ada ujungnya. Dan gue mau minta saran lu tentang premis yang gue tulis setiap gue nemu hal yang nggak masuk akal di gue dan kayaknya menarik. Premis, gue sekolah di SMK jurusan tata boga yang 90% isinya cewek. Banyak yang beranggapan kalau enak sekolah yang isinya hampir semuanya cewek.
Hampir cewek semua. Kenyataannya kita para lelaki harus menjadi kuli relawan karena kita nggak mungkin nyuruh cewek untuk melakukan pekerjaan berat seperti angkat gas, LPG, sekalian masangin angkat galon aqua, dan kami para lelaki merasa terjajah. Pemikiran orang enak punya pasangan chef karena mereka berpikir setiap hari dimasakin. Setelah 12 jam kita kerja di dapur, kalian pikir kita mampu masakin di rumah? Dan kenapa semua profesi di dunia kalau di Indonesia selalu ada tukang di depannya? Chef, tukang masak; montir, mekanik, tukang bengkel; carpenter, tukang kayu; komedian, tukang lawak. Nggak tahu sih. Kayaknya emang karena intinya semua jualan kan. Sidul sama babehnya dibilang tukang insinyur, ya nggak? Hehe, panjang bet ya. BTW pulang bulan April, insya Allah gue udah pulang ke Indo dan niat mau coba nonton langsung stand up comedy show secara langsung. Karena saya kurang puas kalau nonton via YouTube, dan kami para Indonesian Worker Support TKI Saudi Arabia sangat kekurangan hiburan. Karena jauh mata memandang banyak pasir yang kami lihat. Sekian curhatan gue bang. Wassalam. Mantap sekali kerja di Arab. Menurut gue itu premisnya menarik-menarik sih. Siapa tahu lo bisa nyobain kalau ke Indonesia ya. Cobain open mic aja. Yang kayak tadi gue bilang persis sebelum email ini kan. Gue bilang kalau mau cobain stand up gak usah pikirin teknik dulu. Kalau mau coba naik panggung lu ceritain ini semua secara jujur. Kejujuran tuh biasanya menghasilkan kelucuan. Oke lanjut. Email terakhir hari ini, episode ini di 2019. Mau curhat biar lega. Halo Kak Gilbas, namaku Iza. Pengen cerita soal salah satu teman dekat yang baperan dan sensitifan gitu orangnya. Dia sering tersinggung dengan perkataan kami teman-temannya. Padahal di circle kami itu orangnya emang pada suka bercanda gitu. Jadi kami ada 10 orang kayak geng, tapi kami gak suka dibilang geng, lebih suka grup. Dan kami dekat semenjak di bangku kuliah semester 3 dan sekarang udah lulus juga. Dalam rentang waktu yang hampir 3 tahun kami sudah hampir mengenal baik sifat satu sama lain dan memaklumi keburukan satu sama lain. Tapi yang satu ini Kak orangnya gak bisa dibecandain, gak bisa dikomentarin gitu. Jadi kemarin baru ngambek lagi dianya dengan nge-left grup hanya karena masalah dia kan ganti nomor. Terus temen Iza ada yang ngomong, wah lu sering ganti-ganti nomor, cuma gitu doang. Terus dia bales, ya setelah ini gue ganti-ganti lagi kok, mau pergi aja sekalian biar kalian gak perlu nyari-nyari gue lagi. Lah kenapa dia anak tiba-tiba sensi gitu? Terus pas dia coba personal chat katanya dia gak suka dikomentarin hal sekecil apapun tentang dirinya, mau itu cara berpakaian, bicara atau apapun. Lah aneh kan ya? Iya aneh sih. Lagian ini kami sahabatan hampir 3 tahun masih aja sensi sama bercandaan ringan gitu. Kalau gitu ntar dia bajunya kebalik atau eyelinernya berantakan, biarin aja kali ya, nggak usah dikasih tahu biar malu sendiri. Aduh kesel juga lama-lama. Kalau Kak Gilbas pernah punya teman yang baperan atau sensian nggak? Terus gimana cara kakak ngadepin tipikal orang yang begini? Terima kasih Kak, maaf sebelumnya kalau kepanjangan. Sukses terus, semangat dalam berkarya ya Kak Gilbas. Kok lu bisa temenan ya sama dia ya? Kok bisa temenan lama ya? Mungkin orangnya emang baperan. Pasti malah makin dibecandain ya gak sih? Kalau gue kayaknya ada orang kayak gini malah makin dibecandain ya sama anak-anak yang lain. Tapi emang takutnya kalau dibecandain dia malah makin sedih ya. Kan udah 3 tahun nih, mungkin bisa kali lu ada ngobrol yang serius sama dia. Siapa tahu dia ada masalah sesuatu di rumah atau masalah apa yang bikin dia jadi gampang sensi gitu. Lu udah 3 tahun harusnya lu paham lah. Tapi kocak sih temen lu emang. Cuma ya itu harusnya 3 tahun mungkin lu mungkin dia ternyata kenapa gitu yang bikin dia jadi gampang sensi. Kayak gitu loh bro. Ya, ditanyain aja baik-baik. Oke, kayaknya segitu aja nih. Terima kasih banyak yang sudah mendengar selama 2019 ini. Dari April sampai Desember. Semoga yang tujuan-tujuan yang mau dilakukan di 2020 nanti bisa kejadian ya. Gak usah banyak resolusi lah, udah jalanin aja yang terbaik, versi terbaik dari diri lo. Asik. So iya gue. Terakhir selamat liburan, happy holiday, merry Christmas and happy new year. Sampai jumpa di podcast Biar Lega 2020. Sampai jumpa.